Misi Pak. Ya, silakan masuk. Oh, Pak Iswanur. Ada apa Pak Iswanur? Dari jadwal kita Pak, saya waktunya ini di supervisi Pak. Supervisi. Oh iya, betul. Jadwal Pak Iswanur hari ini ya? Iya Pak. Oke. Oh, ini tentang pelajaran PJOK di Ya. kelas 7A. Iya Pak. Iya, itu di jadwal saya lihat ya. Oke, Pak Iswanur, sebelum kita mulai observasinya, kita mulai dulu bincang-bincang sedikit ya tentang pelaksanaan observasinya nanti ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak Iswanur, ini temanya kira-kira apa Pak Iswanur untuk nanti kita observasi? Saya akan mencoba membawakan materi kebugaran jasmani Pak. Kebugaran jasmani. Oke, bagus Pak, bagus Pak Iswanur tentang kebugaran jasmani ya. Ini sudah ada kaitannya ke kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Betul Pak. Oke. Ini untuk bagian-bagian apa saja nanti di dalam pengambilan tema Pak Iswanur itu untuk kita hubungkan ke PJOK-nya Pak. Maksudnya jenis daripada tema yang tersebut kebugaran jasmani itu dibilang apa? Misalnya senam, sepak bola itu juga kan kebugaran jasmani Pak Iswanur. Bukan Pak, kalau dari materinya ini daya tahan tubuh anak-anak Pak. Oh, daya tahan tubuh ya. Iya, Pak. Itu maksudnya tadi yang kebugaran jasmaninya ya. Iya. Iya betul. Nah coba bisa Pak Iswanur kira-kira menyebutkan tujuan daripada tema yang diambil Bapak Iswanur tersebut. Iya Pak. Dalam hal ini saya akan menanamkan atau memberi pengetahuan pada anak-anak untuk bagaimana apa sih sebetulnya kebugaran jasmani itu, bagaimana cara meningkatkannya. Tahap ini tuh. Itu tujuan ya, tujuan utamanya itu ya Pak Iswanur. Bisa nggak kira-kira Pak Iswanur menjelaskan dari tema tadi kebugaran jasmani ya, dan menghubungkannya ke tujuan. Kira-kira untuk bisa kita capai tujuan ini, ada kan strategi di dalam pembelajarannya nanti. Kira-kira strategi apa kira-kira yang bisa kita ataupun Pak Iswanur terapkan nanti di lapangan? Ini nanti Pak, saya masuk, saya kasih pemahaman secara teori ke anak-anak, kemudian saya akan bawa dan mencoba anak didik kita ini nanti mempraktekkan langsung setiap gerakan-gerakannya Pak. Oh, berarti praktek langsung di lapangan. Iya, Pak. Jadi masalah persiapan anak-anak, apa semua sudah siap kira-kira Pak Iswanur untuk kita melakukan tema kebugaran jasmani ini? Siap Pak. Siap. Ya, oke. Sudah disiapkan semua peralatannya, mulai daripada perlengkapan anak-anak, lapangan, kondisi lapangan. Ya. Oke, terima kasih Pak Iswanur. Kalau begitu, jadwal kita sudah pas ini ya. Ya Pak. Boleh kita mulai Pak Iswanur? Boleh Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sudah makan? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Bapak tanya dulu. Tadi yang berangkat ke sekolah, siapa yang jalan kaki? Saya Pak. Ya, banyak ya. Capek? Capek Pak. Capek. Kenapa capek kira-kira itu? Karena kejauhan dari Jauh ya? Iya Pak. Oke. Hari ini kita lanjutkan materi kita dari minggu yang lewat. Sekarang kita masuk ke materi kebugaran jasmani. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Oh ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita ngambil sikap sempurna. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya coba anak-anak Bapak perhatikan di layar. Bapak disimak 1 menit, pahami dulu apa yang dibilangnya di situ. Ya. Tadi kan jalan mau ke sekolah, capek karena jauh. Kira-kira kenapa capek? Udah tahu nggak jawaban? Jadinya Pak. Habis energinya. Iya Pak. Ya, yang lain?
Karena bergerak kakinya capek. Oh iya. Yang lain? Istirahatnya nggak cukup, Pak. Kenapa? Istirahatnya nggak cukup, Pak. Istirahatnya nggak cukup. Oke. Ada lagi yang lain? Karena lari-lari, Pak. Karena lari-lari makanya capek. Ya, Tidak makan dari rumah, Pak. tidak makan dari rumah, tenang nak, nanti datang MBG makan sampai habis. Hah? Dari yang lari-lari, energi habis, apa lagi tadi? Istirahat nggak cukup, itu faktor dari apa sih? Karena daya tahan tubuhnya tidak memadai. Dengan kata lain itu adalah kebugaran Jasmani. Tadi anak bapak yang merasa capek tadi itu berarti dia kebugaran jasmaninya kan? Rendah. Kenapa begitu? Karena kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan. Ya? Bisa dipahami anak-anak bapak semua? Bisa. Ya. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ini? Mari kita simak dulu. Yang pertama, makanan bergizi, umur atau usia sudah tua, jenis kelamin, istirahat yang cukup. Bagaimana untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu? Biar kita nggak merasa capek. Ini manfaatnya. Manfaat dari kebugaran jasmani, kalau kebugaran jasmani seseorang itu baik atau tinggi, inilah manfaatnya. Ya. Terus komponennya untuk meningkatkan kebugaran jasmani ini yang kita latih itu atau yang kita asah itu adalah komponen-komponen daripada kebugaran jasmani. Coba kita simak apa itu komponennya. Ini dia, ada 7 terkait keterampilan, ada kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi dan ketepatan, serta kecepatan reaksi. Kalau yang 7 ini udah terbiasa atau terlatih, maka seseorang itu akan memiliki kebugaran yang jasmani yang tinggi. Jadi dia tidak akan cepat merasa lelah. Ya. Kita lanjut, inilah dan bentuk-bentuk latihan daripada komponen jasmani tadi. Ada push up, kita lakukan di lapangan ya, anak bapak semua ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita keluar ke lapangan dan mempraktekkan gerakan-gerakan daripada pelatihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani tersebut? Ada yang perlu ditanyaan anak bapak semua? Pak, Ya, kira-kira apa itu kalau kebugaran itu apa ya? Bugar artinya apa? bukan, tapi tadi bukan. Nah, kemampuan seseorang. Oh iya ya. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah. Berarti dia Bugar. Oh. Berarti tadi kita yang kecapean belum bugar ya? Iya. Bukan nggak bugar, Tapi tapi belum memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Hah? Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Ada dari Iya, betul anak bapak. Tingkat kebugaran seseorang itu terpengaruh juga dari jenis kelamin. Mungkin yang laki-laki lebih tinggi perempuan. Tapi bisa juga kalau dengan latihan yang rutin, yang perempuannya yang sering latihan melatih faktor kebugarannya, yang laki-laki nggak pernah melatih, ya bisa jadi lebih tinggi yang perempuan daripada laki-laki. Ya, udah anak-anak bapak. Oke, kalau begitu kita praktek semua boleh mengganti pakaian olahraganya dan kita praktik di lapangan gerakan-gerakan yang ini tadi. Ada push up, ada sit up, ada back up. Ya,
Oke. Tahan kekuatan. Oke, silakan anak-anak Bapak, saya tunggu 5 menit untuk berganti pakaian. Bapak tunggu di lapangan. Bapak. Semua udah di lapangan? Sudah Pak. Cek dulu ketua kelas, tahadannya nanti yang hilang di jalan. Sudah di sini Pak semua. Biasanya ada itu yang hilang di jalan kan? Tadi kan kita di kelas sudah belajar teorinya, sekarang kita mempraktekannya. Tadi komponen yang mau kita latih itu salah satunya adalah kekuatan. Tapi sebelum kita mempraktekkan, untuk menjaga tubuh biar jangan cedera, seharusnya kita pemanasan dulu. Nah, hari ini giliran siapa yang memimpin pemanasan? Ketua. Ketua? Ya. Silakan ketua ke depan. Ya, teman-teman, kita pemanasan. Ya, pertama kita angkat tangan ke atas. Ya. Coba itu. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yuk, gerakan berikutnya. Iya. Nah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kiri-kiri semua. Itu. Enggak, ini tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lanjut. Oke, Gerakan berikutnya. gerakan Ke bawah, sorong dulu. ke bawah. Oke, coba kita buka kaki sedikit. Buka kaki, kok Iya, iya, sedikit aja. Yuk, lempar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke, boleh ke bawah? Oke, coba ya. Ya. Oke. Terima kasih ketua kelas. Oke, Pak. Ya. Gerakan pertama yaitu push up. Ya. Di antara anak-anak Bapak ada yang udah pernah push up? Ada Pandai ya? Nggak pandai itu pandai? Nggak pandai. Kita posisinya telungkup, tangannya diluruskan, kemudian badannya diangkat. Coba. Kira-kira bisa nggak? Apa dulu praktek? Oh, sini, saya pun. Ini contoh gerakannya ya. Nah, yang lain perhatikan. Coba dari telungkup. Iya. Ini posisi tubuhnya harus loh. Lurus. Kemudian turun, angkat. Iya. Lakukan sebanyaknya. Nah, jangan lagi nanti kecapean. Nah. Bisa kan? Bisa, Pak. Kita lakukan lagi. Lakukan rame-rame ya. Kalau gitu hadap serong kanan, gerak. Ya serong. Itu hadap kiri, hadap kanan, serong. Cuman 30 derajat. Cuk. Itu serong. Jangan serong yang lain ya. Ya. Oke, sekarang masing-masing kita lakukan sebanyak 5 kali. Ambil posisi push up. Oke. Sekarang sudah kita praktekkan semua gerakan-gerakan untuk melatih komponen kebugaran jasmani tadi. Seharusnya kita lakukan di rumah untuk meningkatkan kebugarannya terus secara kontinu. Oke, untuk hari ini sampai di situ dulu pembelajaran kita. Mungkin minggu depannya kita masuk lagi, kita sambung lagi dengan gerakan komponen berikutnya. Iya, Pak. Hari ini kira-kira anak Bapak apalah yang bisa diambil kesimpulan atau pemahaman yang baru dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa mengutarakannya? Baik, Pak. Ya. Berarti dari pembelajaran Pak, kalau kita rajin berolahraga, kita akan kuat. Betul. Yang lain ada lagi? Pak, Ya. saya sudah tahu sampai naiknya itu. Iya, dari sebelumnya belum tahu ya? Oh. Jadi udah tahu push up sekarang ya. Dari itu, maka dari itu dilakukanlah di rumah. Tak bisa 5, bikin 10. Biar kebugarannya Meningkat. Ada lagi? Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan yang masih kurang paham? Ada lagi ya? Oke.
Untuk minggu depannya dipersiapkan, jangan banyak-banyak begadang biar bisa melakukan gerakan-gerakannya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan nanti istirahat, kemudian masuk ke jam pelajaran berikutnya. Jangan ada yang hilang di jalan. Terima kasih anak-anak semua. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Coba. oke. Masuk Pak Iswanur. Ya. Ya, Pak Iswanur ya. Ya. Mantap, bagus. Tadi waktu Bapak perhatikan secara observasi Bapak tadi bagus ya. Yang dilakukan supervisinya tentang tema kebugaran jasmani. Oke. Begini Pak Iswanur ya, sedikit mungkin bisa saya komentari ya. Ya, Pak. Kalau dari segi tema dan untuk mengaitkannya kepada ataupun membuka materi pelajaran cukup bagus. Bapak Iswanur tadi menggunakan kata-kata bagaimana caranya anak-anak jalan kaki atau pakai mobil, motor ataupun jemputan, ya kan? Nah, itu sangat bagus sekali. Bisa mengaitkan dari tema ke materi. Ya, oke. Itu yang pertama yang saya perhatikan Pak Iswanur. Nah, tetapi dari itu Pak Iswanur ada satu tadi yang mungkin atau Pak Iswanur itu lupa atau memang waktunya kurang, saya tidak tahu. Yang saya pertanyakan tentang ada di situ fokus faktor ataupun faktor ada 4 faktor yang tidak Bapak Iswanur jelaskan. Itu yang saya perhatikan tadi. Faktor pendukungnya ya, Pak. Iya. Tadi yang pertama itu kan ada faktor usia. Seharusnya Pak Iswanur kalau kita untuk mencari solusi, ya kita harus jelaskan dulu faktor-faktornya. Itu ada kalau nggak salah faktor usia, faktor jenis kelamin, ya kan, faktor makanan bergizi. Nah itu tadi yang saya perhatikan Pak Iswanur, ya. Dan dari situ bisa juga kita nanti dari faktor tersebut setelah kita tahu ada 4 faktor yang krusial tersebut, bisa kita mencari, itu pun tadi Pak Iswanur tidak menjelaskan secara rinci dia, harusnya ini harus dijelaskan. Bagaimana caranya kita agar bisa bugar, karena itu tujuan. Nah, solusi apa? Solusi yang kita capai agar kita bisa bugar. Contoh, ini contoh aja Pak Iswanur ya. Kalau misalnya untuk mencapai kebugaran itu makan bergizi, kan seperti itu. Nah, itu tidak dijelaskan secara merinci tadi. Apa karena waktu? Mungkin begitu, Pak Iswanur. Coba bisa dijelaskan, Pak Iswanur. Kenapa kira-kira? Oh, itu begini Pak. Kenapa saya nggak tunjukkan secara jelas pas waktu di ruangan, biar anak-anak kita nanti pas melakukan, jadi timbul pertanyaan sama dia. Dan dia akan bertanya, apa sebetulnya yang mesti dilakukannya, biar dia bisa memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Oh, jadi Pak Iswanur sebenarnya ingin menjelaskan secara praktek langsung begitu ya Pak? Oh, begitu kira-kira ya Pak ya. Nah, sebenarnya nggak masalah Pak Iswanur. Tadi saya lihat itu anak-anak kayaknya bisa dikatakan itu kan lapangan kita itu kan banyak batu-batunya Pak Iswanur. Takut kita nanti kakinya itu kan bisa-bisa kesleo. Matras kita banyak. Kenapa nggak dipergunakan tadi Pak Iswanur? Oh, kalau matrasnya Pak kan udah tua Pak, udah lepes, dia nggak empuk lagi. Hanya saya nggak pakai lagi Pak, dan itu pun masih kurang. Jadi siswanya ada 10, matrasnya cuma 4, dan lagi nggak pakai matras Pak. Oh begitu. Ya. Oh itu masalahnya ya. Oke, nanti tahun depan kita buat lagi untuk matrasnya ya. Nah, untuk bagaimana kita agar semuanya ketika pelajaran olahraga kita bisa untuk memakai matras untuk satu orang. Iya. Oke, terima kasih Pak Iswanur. Ini sangat bagus ya Pak Iswanur. Terima kasih Pak Iswanur. Ya.